Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Andisya dengan NIM 23OSP012. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah PLC. Nah, PLC atau dikenal dengan Programmable Logic Controller pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1960-an untuk menggantikan sistem relay dan timer dalam industri manufaktur. Inovasi ini dimulai oleh perusahaan General Motors yang menginginkan sistem kontrol yang lebih fleksibel, mudah diprogram ulang, dan lebih andal dibandingkan dengan rangkaian relay konvensional. Kemudian, pada tahun 1969, perusahaan Medicon atau Modular Digital Controller merilis PLC pertama, yaitu Modicon 084 seperti yang ada pada gambar, yang dikembangkan oleh Richard Morley, yaitu seorang insinyur yang dikenal sebagai Bapak PLC. Sejak saat itu, PLC terus berkembang dengan peningkatan dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas memori, komunikasi jaringan, serta integrasi dalam sistem SCADA dan IoT. Kini, PLC banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, otomasi gedung, transportasi, dan energi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada definisi dan prinsip kerja PLC. Yang pertama yaitu definisi. PLC adalah perangkat komputer digital yang digunakan untuk mengotomatisasikan proses atau mesin industri. PLC ini dirancang untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay atau sistem kontrol manual dengan menyediakan cara yang lebih fleksibel dan dapat diprogram untuk mengendalikan sistem dan proses produksi. Nah, dan di sini ada prinsip kerja dari PLC. Di gambar ini menunjukkan sistem kontrol berbasis PLC yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, controller, dan output. Nah, yang pertama yaitu input atau biasa dikenal dengan masukan. Bagian ini terdiri dari berbagai sensor dan saklar yang dapat memberikan sinyal ke PLC. Yang pertama yaitu ada LDR atau biasa dikenal dengan Light Dependent Resistor, yaitu sebuah sensor cahaya yang dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar flow switch, yaitu sensor yang mendeteksi aliran fluida dalam sistem. Kemudian di sini ada push button. Push button itu adalah tombol tekan yang digunakan untuk memberikan sinyal manual ke PLC. Dan yang terakhir di sini ada limit switch, yaitu saklar mekanis yang aktif saat ada pergerakan benda atau mekanisme tertentu. Kemudian kita masuk pada controller atau pengendali. Nah, di sini bagian ini yaitu berisi PLC Omron dengan tipe CPM1A yang bertugas membaca sinyal dari input, yang kemudian memproses logika kontrol dan mengirimkan sinyal ke perangkat output. Nah, pada gambar sini terlihat software pemrograman PLC menggunakan ladder diagram yang digunakan untuk mengatur logika kontrol sistem. Nah, dari sini nanti akan dikirim. Kemudian yang terakhir yaitu ada output atau keluaran. Perangkat ini dikontrol oleh PLC berdasarkan sinyal input yang diterimanya. Kemudian di sini ada beberapa contoh output. Yang pertama yaitu motor, dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme dalam sistem otomasi. Kemudian di sini ada lampu. Lampu ini kita bisa gunakan sebagai indikator atau penerangan dalam sebuah sistem. Kemudian di sini ada solenoid valve, yaitu
katup elektromagnetik yang dapat mengontrol aliran fluida berdasarkan sinyal dari PLC. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang bagian-bagian PLC. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa bagian PLC. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu CPU, yaitu merupakan otak dari PLC yang mengendalikan semua operasi dan memproses instruksi. Kemudian di sini ada unit input-output atau unit I/O. Nah, yang pertama yaitu di sini ada input. Input itu dapat menerima sinyal dari perangkat input eksternal seperti sensor, saklar, dan push button. Kemudian, modul ini mengubah sinyal dari perangkat output menjadi format digital yang dapat diproses oleh CPU. Kemudian, di sini ada output unit, yaitu untuk mengirim sinyal ke perangkat output seperti kontaktor, motor, dan lampu. Modul ini mengubah sinyal digital dari CPU menjadi sinyal yang bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat fisiknya. Kemudian di sini ada memori PLC. Memori itu berfungsi untuk menyimpan program, kontrol data operasi, dan informasi sistem yang diterima, yang nantinya akan disimpan di memori PLC. Selanjutnya yaitu ada modul power supply PLC. Nah, gunanya ini yaitu untuk menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan komponen internal PLC. Selanjutnya yaitu ada programming device, yaitu untuk membuat, memodifikasi, dan mengunggah program PLC bisa berupa komputer. Kemudian di sini ada communication ports, yaitu untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti perangkat HMI atau Human Machine Interface. Kemudian di sini ada indikator LED, yaitu indikator light berupa lampu LED yang menunjukkan status operasional PLC seperti power on, terjadi fault kesalahan, dan status input-output. Selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi atau jenis PLC. Nah, di sini ada 3 jenis PLC yaitu dari mikro, mini, sampai large. Yang pertama yaitu mikro, yaitu jumlah I/O-nya bisa sampai 10 sampai 20 kaki-kakinya I/O-nya. Kapasitas memori beberapa KB hingga puluhan KB. Di aplikasi cocok untuk aplikasi kontrol mesin kecil lainnya. Kemudian di sini ada mini PLC. Jumlah I/O-nya yaitu kisaran 32 sampai 128 I/O. Kapasitas memori yaitu ratusan hingga beberapa MB. Aplikasi kontrol menengah seperti jalur produksi yang membutuhkan lebih banyak I/O dan logika kontrol yang lebih kompleks. Nah, di sini ada large, yaitu jumlahnya ratusan hingga ribuan I/O. Kapasitas memori beberapa MB hingga puluhan MB. Aplikasi merupakan aplikasi kontrol proses industri yang benar dan kompleks seperti pabrik kimia, pembangkit, atau pabrik otomotif. Nah, ini yang large biasa kita gunakan di industri karena memiliki banyak I/O yang bisa digunakan. Selanjutnya, di sini ada wiring diagram. Nah, di sini wiring diagramnya ada untuk rangkaian daya dan ada untuk rangkaian kontrol. Nah, di sini ada wiring diagram untuk rangkaian daya. Diagram ini menggambarkan rangkaian utama yang menyuplai daya ke motor listrik. Di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen yang kita gunakan.
Yang pertama yaitu MCB atau Miniature Circuit Breaker, berfungsi sebagai proteksi utama terhadap arus lebih atau jika terjadi korsleting. Kemudian di sini ada kontaktor. Di sini menggunakan 2 kontaktor karena satu untuk forward dan satu untuk reverse. Nah, gunanya kontaktor ini yaitu untuk mengendalikan arah putaran motor dengan cara membalikan fase. Nah, untuk reverse itu cara membalikan putarannya yaitu kita membalik salah satu fasanya. Nah, dapat kita lihat di sini fasa R dan S ditukar sehingga nantinya akan menyebabkan motor berputar secara reverse atau mundur. Kemudian di sini ada Tor yang kita gunakan yaitu thermal overload relay. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk melindungi motor dari beban berlebih atau panas berlebih. Nah, terakhir di sini kita gunakan yaitu motor 3 fasa sebagai beban utama yang dikontrol dalam sistem ini. Nah, untuk cara kerjanya yaitu daya listrik 3 fase ini akan masuk ke dalam MCB. Kemudian akan masuk daya listrik melalui MCB, kemudian akan menuju ke kontaktor. Jika kontaktor forward atau maju aktif, maka motor akan berputar dalam satu arah. Dan begitupun jika kontaktor reverse atau mundur aktif, maka motor akan berputar ke arah yang berlawanan. Nah, kemudian yaitu arus akan masuk ke Tor yang akan bekerja sebagai proteksi jika terjadi beban berlebih, yaitu dengan cara memutuskan aliran listrik yang masuk ke motor sehingga menyebabkan motor akan berhenti berputar. Nah, rangkaian daya ini untuk memastikan bahwa motor dapat beroperasi dengan aman dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada wiring diagram dengan rangkaian kontrol. Nah, diagram ini menggambarkan sistem kendali motor dengan menggunakan PLC Omron dengan tipe CP1L L20DRA. Nah, di sini PLC ini kita menggunakan 2 I/O yang terdiri dari 12 input dan ada 8 output. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ya pastinya PLC, yaitu sebagai pengontrol utama dalam sistem. Kemudian kita menggunakan tegangan 220 volt AC sebagai sumber daya untuk PLC dan rangkaian kontrol. Nah, selanjutnya yaitu kita gunakan tombol start dan stop, yaitu untuk mengaktifkan dan mematikan motor. Kemudian yaitu di sini ada kontaktor forward dan reverse dikendalikan oleh output PLC untuk menentukan arah putaran motor. Kemudian di sini ada input dan output dari PLC. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu I/O dengan kaki 7 digunakan untuk menerima sinyal dari tombol atau sensor. Seperti kita lihat sini, kaki 7-nya terhubung pada kaki forward, kemudian I/O kaki 6-nya terhubung pada reverse. Nah, gunanya di sini itu untuk mengaktifkan kontaktor forward dan reverse. Nah, cara kerja dari rangkaian ini yaitu
Jika tombol start ditekan, PLC akan menerima sinyal dan mengaktifkan kontaktor forward atau reverse sesuai dengan program yang dibuat. Kemudian PLC mengaktifkan output, yaitu untuk menghidupkan kontaktor yang sesuai sehingga motor dapat berputar. Nah, kemudian jika tombol stop ditekan, maka PLC akan mematikan kontaktor sehingga motor akan berhenti berputar. Nah, PLC juga bisa diprogram yaitu untuk menambahkan fitur tambah seperti pengaturan waktu, sensor, atau logika. Nah, selanjutnya kita masuk pada ladder diagram. Nah, di sini kita menggunakan dua cara, yaitu bisa dengan metode multimeter, multi-timer, atau metode dengan single timer. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu dengan menggunakan metode multi-timer. Nah, yang digunakan dalam PLC. Nah, multi-timer itu untuk mengontrol suatu sistem berbasis waktu. Diagram ini sering digunakan dalam otomasi industri untuk mengontrol proses yang memerlukan pengaturan waktu secara berurutan. Nah, di sini dapat kita lihat ada BB start dan BB stop. Di sini BB start dalam keadaan NO dan BB stop dalam keadaan NC. Nah, di sini kontak start atau PB start dan PB stop itu tombol yang digunakan untuk PB start, itu tombol yang digunakan untuk memulai proses, dan stop yaitu digunakan untuk menghentikan proses kapan saja. Kemudian di sini ada emran. Di sini emran itu berfungsi sebagai acuan dari semua rangkaian ladder diagram di sini. Jika emran aktif, maka semua di sini akan berjalan. Kemudian jika PB start ditekan, maka arus akan masuk. Kemudian emran akan aktif, dan jika PB start dilepas, maka emran akan tetap aktif karena di sini kita menggunakan pengunci, sehingga jika ditekan start, emran akan tetap aktif. Kemudian di sini kontaknya juga akan tertutup karena di sini tadi sudah aktif. Kemudian di sini CO-nya akan aktif, juga akan aktif. Kemudian arus akan masuk ke timer. Nah, kemudian di sini timer akan memulai menghitung sesuai waktu dengan yang telah direset. Kemudian setelah menghitung sampai ke 0, maka di sini T0-nya akan aktif. Bergantian dari sini setelah menghitung sampai 0, maka yang aktif yaitu di sini. Kemudian setelah menghitung di sini selesai menghitung sampai 0, maka di sini kontaknya akan tertutup karena tadi T1 di sini selesai menghitung, maka di sini akan aktif. Kemudian bergantian lagi timer T2 yang aktif, begitu seterusnya sampai sini. Kemudian pada baris ketiga di sini emran kan tadi telah diketahui jika di sini aktif, maka semua kontak emran akan berubah keadaan. Nah, di sini juga akan tertutup. Dan di sini channelnya
akan tetap tertutup dan arus masuk ke sini. Nah, jika ini tadi T0 akan menghitung. Jika selesai menghitung, maka kontak T0 akan berubah keadaan. Di sini akan menutup dan di sini akan terbuka. Sehingga jika tadi pertama dinyalakan, motor akan berputar secara forward. Kemudian jika selesai menghitung, maka motor akan berhenti. Dan di sini kita dapat kita lihat beberapa detik motor berhenti. Kemudian setelah T1 berhenti menghitung, maka semua kontaknya akan berubah keadaan. Di sini T1 di sini akan tertutup dan di sini juga kontak T1-nya juga akan tertutup, sehingga ada arus yang masuk sehingga motor dapat berputar secara reverse. Kemudian setelah T2 selesai menghitung, maka kontak T2 akan berubah keadaan. Di sini menjadi tertutup. Dan di sini terbuka sehingga motor akan berhenti berputar. Dan di sini ada T3 yaitu untuk menghitung berapa lama waktu motor akan berhenti berputar. Kemudian setelah ini selesai menghitung, maka kontaknya akan berubah keadaan. Seperti di sini akan tertutup. Nah, gunanya di sini yaitu untuk menjalankan motor. Jadi jika selesai di sini, maka motor akan kembali keadaan semula yaitu forward berhenti, reverse berhenti, begitu seterusnya. Nah, motor akan berhenti berputar jika PB stop ditekan. Nah, dapat kita lihat di sini ada prinsip kerja dari sistem kontrol motor induksi 3 fasa forward reverse yang menggunakan multi-timer yang dirancang untuk mengatur perubahan arah putaran motor secara otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, di dalam sistem ini, PLC bertindak sebagai pengendali utama yang mengatur aktivitas kontaktor forward dan reverse dengan bantuan beberapa timer internal. Nah, motor akan maju atau forward ketika KM1 diaktifkan. Kemudian, setelah waktu telah ditentukan, kontaktor ini dinonaktifkan dan timer jeda mulai bekerja untuk mencegah perubahan arah secara langsung yang dapat menyebabkan hubungan pendek. Setelah jeda waktu berakhir, kontaktor reverse atau KM2 diaktifkan sehingga motor berputar mundur. Selanjutnya, kita masuk pada ladder diagram dengan metode single timer. Nah, untuk single timer ini adalah rangkaian kontrol yang hanya menggunakan satu timer dalam sistemnya. Nah, berbeda dengan multimeter tadi, di mana beberapa timer bekerja secara berurutan, sedangkan pada single timer ini hanya digunakan untuk mengatur satu jeda sebelum satu aksi selanjutnya dilakukan. Di sini ada komponen yang digunakan dalam ladder diagram yaitu ada push button start, stop, seperti pada multi timer tadi. Nah, sama seperti tadi, tombol start itu untuk mengaktifkan sistem, kemudian tombol stop itu untuk menghentikan sistem kapan saja yang kita inginkan. Nah, di sini ada satu timer yang digunakan. Nah, fungsi dari timer ini itu untuk memberikan jeda waktu sebelum suatu aksi dilakukan. Nah, dapat kita atur di dalam mode on, relay, atau delay. Nah, di sini dapat kita atur berapa waktunya. Nah, pada timer ini kita menjumlahkan semua waktu yang kita butuhkan.
untuk melakukan forward dan reverse. Kemudian nanti di sini kita akan kurang, misalnya untuk reverse kita butuh waktu di sini ada, misalnya di sini ada 5 detik, berarti misalnya sini 20, berarti kita kurang 5 detik untuk forward. Kemudian selanjutnya di sini motor akan berhenti berputar. Nah, dapat kita lihat di sini prinsip kerjanya yaitu sistem kontrol motor induksi 3 fasa forward reverse dengan PLC menggunakan single timer, yaitu untuk mengatur perubahan arah putar motor dengan hanya menggunakan satu timer saja sebagai pengatur waktu operasi dan jeda. Nah, saat tombol start ditekan, PLC mengaktifkan kontaktor forward sehingga motor berputar maju dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh T1. Setelah waktu forward habis, T2 akan digunakan untuk menghitung jeda waktu sebelum perpindahan arah guna memastikan motor benar-benar berhenti sebelum kontaktor 2 atau reverse-nya diaktifkan. Nah, setelah jeda selesai, motor akan mulai berputar mundur, dan T1 kembali bekerja untuk menentukan lama waktu reverse serta jeda sebelum kembali ke forward reverse. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.